Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Rizky Adisa Fitri sebagai dosen pengampu mata kuliah Proses Bisnis Teknologi Informasi dan rekan-rekan semua. Saya Syifa Mutia dan teman-teman dari kelompok 5 ingin mempresentasikan analisis SWOT. Sebelum memulai presentasi, perkenankan saya untuk memperkenalkan tim dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Fredo Aberto, lalu Kurniawan Muhardi, selanjutnya ada Abdur Rohim, dan yang terakhir ada Doris Immanuel. Di sini kami akan mempresentasikan 4 poin. Poin yang pertama, latar belakang, lalu yang kedua, visi, misi, tujuan, dan strategi PT Garuda Indonesia. Yang ketiga, hasil pembahasan SWOT, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Latar belakang. Latar belakang PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional yang dimiliki oleh Pemerintahan Indonesia BUMN. Garuda adalah nama burung mitos dalam legenda pewayangan. Sejak Juni 2007, maskapai ini bersama dengan maskapai Indonesia lainnya dilarang menerbangi rute Eropa karena alasan keselamatan. Namun, larangan ini dicabut 2 tahun kemudian. Setahun sebelumnya, maskapai ini telah menerima sertifikasi IATA Operational Safety Audit atau IOSA dari IATA yang berarti bahwa Garuda telah seluruhnya memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional. Garuda masuk dalam daftar maskapai bintang 4 dari Skytrax yang berarti memiliki kinerja dan pelayanan yang bagus. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Doris Immanuel. Baik, berikut saya akan menjelaskan terkait dengan visi, misi, tujuan, dan strategi. Yang pertama untuk visi kami yaitu menjadi perusahaan penerbang yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Terkait dengan misi, sebagai perusahaan penerbang pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Berikut untuk tujuan. Tujuan utama Garuda Indonesia adalah kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Dalam jangka waktu 2 tahun, Garuda telah menghidupkan kembali kebudayaan perusahaan, yaitu high seat load factor, improve on-time performance, menambahkan penghasilan dan profitabilitas, dan pengembangan kepuasan pelanggan. Anak perusahaan Garuda juga menerapkan tujuan yang sejalan dengan perusahaan induknya, yaitu kepuasan pelanggan. Terkait dengan strategi, Garuda Indonesia mendirikan beberapa UBS dan menggait beberapa usaha strategi untuk mendukung operasional, yaitu Unit Bisnis Garuda Sentra Medica atau GSM dan Unit Bisnis Garuda Kargo. Garuda Indonesia juga mempunyai anak perusahaan untuk mendukung seluruh kegiatan dan diatur secara independen, namun tetap di bawah pengawasan perusahaan induk. Anak perusahaan Garuda Indonesia adalah PT Aerowisata, PT Abacus DSI, PT Garuda Maintenance Facility Euro Asia, dan PT Eurosystem Indonesia. Baik, berikut akan dijelaskan oleh rekan saya Abdur Rohim. Baik, saya Abdur Rahim. Saya akan membahas hasil pembahasan SWOT. Dari hasil pembahasan SWOT langkah awal yang dilakukan dalam melakukan analis SWOT yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal perusahaan yang terdiri dari strengths, kekuatan, dan weakness dan kelemahan. Kemungkinan juga faktor-faktor eksternal perusahaan yang terdiri dari opportunity, peluang, dan analisa lingkungan internal, strength kekuatan, nama besar perusahaan, pengalaman perusahaan di bidang penerbangan, sumber daya manusia yang handal, memiliki sistem penerbangan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, memiliki rute penerbangan
domestik dan internasional, fasilitas dan pelayanan yang prima. Hasil pembahasan SWOT, analisa lingkungan internal. Yang B, weak, kelemahan beberapa SDM perusahaan bermasalah sehingga muncul konflik antara karyawan dengan manajemen Garuda. Kondisi keuangan kurang bagus, biaya operasional yang tinggi sehingga menyebabkan harga tiket pesawat lebih mahal dibanding meskipun maskapai lain. Harga tiket tidak terjangkau untuk semua segmen pasar. Analis lingkungan internal, opportunity, peluang, adanya dukungan dari pemerintah berupa pinjaman dana untuk membantu menyehatkan keuangan perusahaan, kebutuhan masyarakat akan penerbangan ke dalam dan ke luar negeri, berkembangnya sistem penerbangan Indonesia, dan threat ancaman bahan bakar pesawat Garuda Indonesia berasal dari Pertamina sehingga bahan bakar bergantung pada Pertamina. Maskapai penerbangan lain yang lebih mudah dan kapasitas yang lebih besar. Cuaca yang tidak menentukan. Dan di sini ada metrik IPAS, internal factor analysis summary. Ada tabel faktor-faktor strategi internal dengan kekuatan 0,15, rating 4 dan bobot rating 0,6. Pengalaman jam terbang perusahaan di bidang penerbangan 0,15 dan rating 4, bobot ring 0,6. Pengalaman jam terbang perusahaan di bidang penerbangan 0,15, 4 dan 0,6. Sumber daya manusia yang handal 0,5 dan rating 3 dan bobot rating 0,15. Memiliki sistem penerbangan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman 0,5 dan rating 3 dan bobot rating 0,15. Memiliki rute penerbangan domestik dan internasional 0,05 dan 3 dan bobot rating 0,15. Fasilitas dan pelayanan yang prima dengan 0,10 dan rating 3 dan bobot rating 0,3. Subtotal dari semuanya 0,55 dengan bobot ring 1,95. Kelemahan 0 dan beberapa sampai dengan perusahaan bermasalah sehingga muncul konflik antara karyawan dengan manajemen Garuda 0,15 dan rating 4 dan bobot rating 0,6. Kondisi keuangan kurang bagus 0,15 dan rating 4 dan bobot rating 0,6. Biaya operasional yang tinggi sehingga menyebabkan harga tiket pesawat lebih mahal dibandingkan maskapai lain 0,10 dengan rating 4 dan bobot rating 0,4. Harga tiket tidak terjangkau untuk semua segmen pasar 0,5 dan rating 3 dan bobot rating 0,15. Subtotal dari semuanya 0,45 dan bobot ratingnya berada di 1,75. Selanjutnya akan dibahas dengan kawan saya, Mas Wawan Kurniawan. Baik, saya Kurniawan Wardi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matrik IPAS. Di sini ada matrik IPAS yaitu internal factor analysis summary. Berdasarkan banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matrik IPAS, total rata-rata tertimbang berkisar antara yang rendah 1,0 dan tertinggi 4,0 dengan rata-rata 2,5 seperti yang terlihat di tabel 1 sebelumnya. Jika total rata-rata di bawah 2,5 menandakan bahwa kondisi internal perusahaan dalam kondisi lemah. Sedangkan apabila total rata-rata di atas 2,5 mengindikasikan potensi internal perusahaan adalah kuat. Dari analisis IPAS, faktor kekuatan dan kelemahan memiliki total skor sebesar 3,7. Jika total skor di bawah 2,5 menandakan bahwa secara internal PT Garuda Indonesia lemah.
Sedangkan total nilai di atas 2,1 mengindikasikan potensi internal yang kuat. Dari sini dapat dinilai bahwa potensi internal PT Garuda Indonesia adalah kuat. Berikut ada tabel metrik IFAS, External Factor Analysis Summary. Berikut ada faktor-faktor strategi internal seperti opportunity, peluang, adanya dukungan dari pemerintah berupa pinjaman dana untuk membantu menyehatkan keuangan perusahaan. Bobotnya 0,2 dengan rating 4, bobot ratingnya 0,8. Kebutuhan masyarakat akan penerbangan ke dalam dan luar negeri, bobotnya 0,2 dan ratingnya 3, bobot ratingnya 0,6. Berkembangnya sistem penerbangan di Indonesia, nilai bobotnya 0,10, nilai ratingnya 3, dan bobot ratingnya itu di angka 0,30. Dari total keseluruhan opportunity peluang, subtotalnya bobotnya dengan nilai 0,5. Selanjutnya ada threat, ancaman. Bahan bakar pesawat Garuda Indonesia berasal dari Pertamina, sehingga bahan bakar tergantung pada Pertamina. Nilai bobotnya 0,2 dan nilai ratingnya 4, bobot X ratingnya 0,8. Maskapai penerbangan lain yang lebih murah dan kapasitas lebih besar, nilai bobotnya 0,2, nilai ratingnya 3, dan nilai bobot X ratingnya 0,6. Cuaca yang tidak menentu dengan nilai bobot 0,10, nilai rating 4, dan nilai bobot X ratingnya 0,4. Dari keseluruhan hasil metrik IFAS Street ancaman subtotalnya dengan nilai bobot 0,5 dan bobot X rating 1,8. Untuk total keseluruhannya, nilai bobotnya 1 dan bobot X ratingnya 3,5. Selanjutnya, metrik IFAS dilakukan setelah faktor-faktor eksternal perusahaan yang terdiri dari opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Sudah tentu bahwa IFAS metrik kemungkinan nilai tertinggi total skor adalah 4,0 dan terendah 1,0. Total skor 4,0 mengindikasikan bahwa perusahaan atau pelaku usaha merespon peluang yang ada dengan cara yang luar biasa dan menghindari ancaman-ancaman. Total skor sebesar 1,0 menunjukkan strategi dalam perusahaan tidak memanfaatkan peluang-peluang atau tidak menghindari ancaman-ancaman eksternal. Dari hasil analisis IFAS yang ditampilkan, faktor peluang dan ancaman memiliki skor 3,5. Karena total skor mendekati 4,0, berarti ini mengindikasikan bahwa PT Garuda Indonesia merespon peluang yang ada dengan cara luar biasa dan menghindari ancaman-ancaman pada dunia penerbangan. Menurut Rangkuti Freddy, tahun 2018.83, alat yang dipakai dengan menyusun faktor-faktor strategi perusahaan adalah metrik SWOT. Metrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Metrik ini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategi. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, Fredo Alberto. Baik, dari sini saya akan menjelaskan metrik SWOT ini. Bisa kita lihat dari IFAS dan EFAS-nya di sini, di strength kekuatan itu ada beberapa poin, yaitu di strength itu di nama besar perusahaan, di pengalaman perusahaan, di bidang penerbangan, sumber daya manusia yang andal, memiliki sistem penerbangan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,
memiliki rute penerbangan domestik dan internasional, lalu fasilitas dan pelayanan yang prima. Sedangkan di weakness-nya, di kelemahan, beberapa SDM perusahaan bermasalah sehingga munculnya konflik antara karyawan dengan manajemen Garuda. Lalu, kondisi keuangan kurang bagus. Biaya operasional yang tinggi sehingga menyebabkan harga tiket pesawat lebih mahal dibandingkan maskapai yang lain. Dan terakhir adalah harga tiket tidak terjangkau untuk semua segmen pasar. Kemudian, untuk opportunity peluang, adanya dukungan dari pemerintah berupa pinjaman dana untuk membantu menyehatkan keuangan perusahaan. Kemudian kebutuhan masyarakat akan penerbangan ke dalam dan luar negeri. Ketiga, berkembangnya sistem penerbangan di Indonesia, yaitu memaksimalkan program bantuan dana dari pemerintah untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan, sekaligus untuk mempertahankan nama besar perusahaan. Dengan adanya program bantuan keuangan dari pemerintah, maka dapat juga digunakan untuk meningkatkan kompetensi SDM perusahaan. Lalu, di treat ancaman, bahan bakar pesawat Garuda Indonesia berasal dari Pertamina, sehingga bahan bakar bergantung pada Pertamina. Lalu kedua, maskapai penerbangan yang lain lebih murah dan kapasitas yang lebih besar, dan cuaca yang tidak menentu. Mempertahankan fasilitas dan pelayanan demi menghadapi kompetitor penerbangan lain. Menekan biaya operasional dengan tetap menjaga kualitas agar mampu bersaing di dunia penerbangan. Hasil dari matriks SWOT yang kami gambarkan sebagai berikut. Berdasarkan strategi SO, yaitu PT Garuda Indonesia Tbk harus memaksimalkan program bantuan dana dari pemerintah. Untuk apa? Lalu untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan sekaligus untuk mempertahankan nama besar perusahaan. Lalu berdasarkan strategi ST, yaitu adalah Garuda Indonesia harus mempertahankan fasilitas dan pelayanan prima demi menghadapi kompetitor penerbangan lain. Lalu kemudian berdasarkan strategi WO, yaitu dengan adanya program bantuan keuangan dari pemerintah kepada PT Garuda Indonesia Tbk, maka hal ini dapat juga digunakan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perusahaan. Yang terakhir, berdasarkan strategi WT, yaitu PT Garuda Indonesia Tbk dapat menekan biaya operasional dengan tetap menjaga kualitas agar mampu bersaing di dunia penerbangan. Kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah kami bahas, yaitu Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan jasa penerbangan yang sudah bertaraf internasional yang mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan. Garuda Indonesia juga mampu memenuhi apa yang menjadi harapan pelanggan. Hal ini ditandai dengan banyaknya pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Garuda Indonesia. Saran dari kami yaitu diharapkan Garuda Indonesia tetap mengontrol dan melakukan perbaikan dalam segi pelayanan dan kualitas dari maskapai tersebut. Garuda Indonesia tidak boleh cepat merasa puas dengan keberhasilan yang telah diraih agar visi Garuda Indonesia semakin nyata dalam berjalan hidup Garuda Indonesia. Oke, akhir kata saya serahkan kembali dengan ke Mutia. Izin mute, kemut. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.